Tuhan kami Yesus Kristus, saudara merasa bahagia pada pagi hari ini? Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Sungguh
kebaikan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, Engkau telah hantar setiap kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh bersuka-suka di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyukakan hati-Mu ya Bapa. Rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Setiap hati kami mau bersorak-sorai bagi Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di mana kami ada Tuhan, biar Engkau hadir dan kami boleh bersuka-suka bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Mari kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saudara percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita sambung dengan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
akan sambut dengan pujian. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita Sudah saatnya kita akan mendengar puji-pujian usia indah. Saya persilahkan untuk bangkit berdiri dan kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan.
yang putih. Terima kasih buat puji-pujian usia indah yang begitu luar biasa, yang selalu mengingatkan kita untuk kita dalam usia indah, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyanyi hati yang gembira. Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi firman berita.
kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu Kami serahkan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. firman-Mu. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Benar Tuhan yang dikatakan oleh Mazmur ini, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dunia yang kami tapaki, dunia yang saat ini kami tinggali adalah dunia yang semakin gelap dan begitu gelap. Tetapi syukur kepadamu ya Tuhan yang baik, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau memberikan kepada kami penerang yang sesungguhnya, yaitu firman-Mu. Firman yang tetap akan ada sekalipun langit lenyap, bumi musnah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau memberi kami makan dengan firman-Mu. Engkau memberi kami makan dengan kekekalan yang daripadamu. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebab Engkau mengarahkan hidup kami untuk menuju kepada kekekalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah pagi hari ini kami membuka hati kami. Kiranya apapun yang Kau kehendaki untuk disampaikan kepada setiap kami, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita dan belajar melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu, monggo jawil yang di kanan dan kiri. Katakan kamu bahagia kan? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus kiranya menyertai setiap kita. Betul ya, dari sini kelihatan sekali wajah-wajah yang sangat sumringah saudaraku ya. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu tentang apa yang tertulis di dalam Kolose 3. Mari kita sama-sama buka mengenai persatuan tubuh
Kristus. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan dari paduan suara Usinda dan juga dari semua pelayanan yang dilakukan hari ini, seandainya tidak bersatu bagaimana Bapak Ibu? Ya, ambiar katanya ya. Seandainya tidak bersatu, seandainya ada ketidakrelaan untuk menyatu, saya enggak mau bersatu. Apa yang terjadi? Ya, pelayanan tidak akan bisa dinikmati oleh Bapak Ibu yang hadir. Dan di atas semuanya, pelayanan itu adalah pelayanan yang tercela di hadapan Tuhan kalau kita hanya melayani secara lahiriah. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Ayat 12 saya baca terlebih dahulu, ayat 13 Bapak Ibu baca, demikian sampai ayat yang ke-15. Saya mulai terlebih dahulu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Silakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh sebuah nasihat yang indah. Sebab kita tahu, sama-sama tahu ya. Baik dalam keluarga, di gereja, di tengah masyarakat yang namanya bersatu itu tidak gampang saudaraku ya. Apalagi bangsa. Bangsa kita adalah bangsa yang betul-betul ragam dan tempatnya pun berjauhan saudaraku. Ya. Bangsa kita bukanlah saklutekan saudaraku seperti negara-negara di sekitar kita. Tapi bangsa kita adalah bangsa yang besar. Dan itu sebabnya persatuan itu sangat tidak mudah. Jangankan seluruh bangsa, kita yang dalam satu keluarga di rumah. Kadang-kadang kita pun merasa sulit untuk bersatu. Pagi hari ini firman Allah mengajarkan kepada kita. Ada 3 hal saudaraku yang harus kita lakukan supaya kita bersatu. Sebab persatuan itu sangat mengguncang. Belalang tidak akan berdaya apa-apa, bahkan hanya jadi mainan anak kecil jika dia seorang diri. Tetapi ketika belalang datang dalam pasukan, dalam kitab Amsal di situ dikatakan belalang itu enggak punya raja loh, tapi mereka bisa berbaris dengan teratur. Belalang tidak punya pemimpin. Tetapi naluri mereka adalah stay dalam kelompok dan menyerang bersama-sama. Dan kita tahu manusia bisa bangkrut, bisa gagal panen, bisa paceklik karena belalang. Betapa dahsyatnya sebuah persatuan. Bahkan dalam sebuah guyonan dikatakan, kenapa orang-orang itu takut hujan, takut kehujanan maksudnya. Kenapa? Karena hujannya datangnya rame-rame saudara. Coba kalau hujan datangnya sendirian, ya nggak ada orang takut. Betul. Persatuan itu sebetulnya mengguncang. Dan itu yang Yesus doakan dalam doa terakhirnya di atas muka bumi. Di malam sebelum dia ditangkap di Getsemani, Yesus berdoa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu. Sama seperti kita. Bukan hanya untuk mereka, untuk murid-murid, aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan mereka, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Yesus sudah menyebut nama kita.
sebelum di Taman Getsemani. Supaya kita semua menjadi satu. Sama seperti apa yang Ibu Gembala sampaikan minggu lalu, saudara. Untuk itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita adalah orang pilihan Allah. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk bersatu adalah kita sadar kita ini orang pilihan Allah. Kita sadar kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Kenapa begitu banyak anak-anak Tuhan yang suka membesarkan ego, suka membesarkan perasaan, suka membesarkan kedagingannya dan menolak untuk bersatu? Karena dia nggak paham, karena dia lupa bahwa dia adalah orang pilihan yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Dia dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Ayat ke-12. Dengan jelas di situ dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Kitab tidak mencatat karena itu sebagai orang-orang Kristen, saudaraku. Karena itu sebagai orang-orang beragama. Atau Alkitab juga tidak mencatat karena itu sebagai kamu ya, orang pastori ya. Tetapi dengan jelas dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Perhatikan di sini, yang aktif itu Tuhan. Kita sebagai orang yang dipilih, usaha kita apa saudaraku? Kita berupaya apa? Kita bayar apa sampai Tuhan itu memilih kita? Tidak ada. Ini murni tindakan kasih dari Allah. Ketika Allah memilih Bapak, Ibu dan saya, mari kita katakan pada diri kita sendiri, aku ini orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan ketika memilih kita, dia tidak hanya sekedar ya udah seperti kalau kita milih Lombok ya saudaraku ya, dijupui sing apik-apik gitu kan saudara. Ketika Allah memilih kita tidak. Tuhan tidak memandang wah ini yang berpotensi, ini yang bertalenta, itu yang diambili. Enggak saudaraku. Ia memilih kita dalam kasih karunia-Nya dan kesetiaannya yang besar. Berapa banyak kali kita tidak mengasihi Tuhan. Berapa banyak kali kita memberontak dan membangkang terhadap kehendak Tuhan. Tahu Tuhan karepnya begini tapi aku enggak mau. Berapa banyak kali dan Allah tetap setia pada janjinya. Dia tetap memilih, dia tidak beranjak. Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Sebagai orang pilihan Allah, Tuhan tidak hanya sekedar memilih kita, tetapi dikatakan dikuduskan dan dikasihinya. Tuhan menguduskan kita. Tuhan mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu tahu dalam Tabernakel Musa, saudaraku ya, kita cukup lama ya nggak membahas mengenai kemah suci. Dalam kemah suci itu ada 3 bagian utama. Yang pertama pelataran. Pelataran itu besar sekali, lebar sekali sebab disitulah akan disembelih korban-korban, saudaraku. Jadi lokasinya memang besar. Dan yang kedua, ketika memasuki bangunan inti, yang boleh masuk ke bangunan inti hanyalah para imam dan Lewi. Di dalam bangunan inti itu ada 2 sekat, saudaraku. Maaf, ada 1 sekat yang memisahkan 2 tempat. Yang pertama adalah ruang kudus atau ruang suci. Dan yang kedua adalah ruang maha kudus atau ruang maha suci. Itu dipisah oleh tirai. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, pelajari dalam kitab Imamat, kitab Keluaran, di situ tirainya pun ada aturannya, saudara. Sama Tuhan dikasih tatanan dan tirai itu adalah tirai yang berlapis-lapis dengan warnanya ungu, kirmisi dan biru muda. Itu ditoto ternyata, saudaraku, variasi warnanya ya sama Tuhan ya. Apa yang di dalam sinar nggak bisa tembus keluar karena tirai itu begitu tebal dan tinggi. Dalam Tabernakel Musa tingginya 15 meter perkiraan. Kalau bait Allah Salomo sudah beda lagi, apalagi bait Allah Herodes. Zamannya Yesus ada di atas muka bumi. Itu bait Allah Herodes itu bait Allah itu sudah begitu tinggi, begitu megah, begitu luar biasa. Bisa ditampilkan gambarnya? Oh ya betul.
yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus di mana tabut Tuhan itu ada hanya imam besar. Tidak bisa imam sekedar imam pendeta gitu masuk, tidak bisa saudaraku. Harus kepalanya pendeta. Dan itu dia hanya boleh satu sendirian ya saudara. Sebab ketika dia masuk ke ruangan itu, dia membawa darah domba. Dihadapkan pada tabut Tuhan, dikuduskan. Dan setelah itu dia keluar, dan darah itu dipercikkan kepada umat yang ada di pelataran itu loh saudara. Umat sudah berkumpul di pelataran, mau minta ampun. Dan darah yang tadi dipersembahkan oleh imam di ruang Maha Kudus, di ruang Maha Kudus tidak ada penerangan. Penerangannya adalah tabut Tuhan, Shekinah Glory, kemuliaan Tuhan sendiri. Oh keren ya saudara ya. Ketika akhirnya imam ini keluar dengan membawa darah binatang, itu dipercikkan ke umat. Kecipratan saudaraku. Dan ketika kita kecipratan itu dianggap sebagai pengampunan dosa. Itu pada masa padang gurun. Berlanjut pada masa Salomo. Dan kemudian akhirnya bait Allah Salomo diruntuhkan, lanjut dibangun oleh Herodes, bait Allah Herodes. Tirai, kita tahu tirainya itu dibelah kan ketika Yesus mati, betul ya Bapak Ibu? Tirai itu dibelah oleh Allah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Seakan-akan manusia berperan untuk membelah, menggunting tirai itu. Enggak, tirai itu dibelah oleh Allah sendiri dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Allah memisahkan, Allah menghilangkan, Allah menghentikan sekat antara manusia dengan Allah. Sehingga tidak ada lagi perwakilan. Saya cuma rakyat biasa, saya cuma jemaat biasa, maka itu pendeta yang mewakili saya datang ke Tuhan. Saya hanya jemaat biasa, maka itu biar imam besar yang masuk ke dalam hadirat Tuhan berdoa untuk saya. Tidak ada. Dalam perjanjian baru, sesudah kematian Kristus, tirai yang begitu besar dikoyak oleh Allah sendiri. Sebab berdasar Ibrani 6, 7, 8, 9 saudaraku. Di situ dikatakan Yesus adalah imam besar. Dia masuk membawa darahnya sendiri. Ketika Yesus masuk dalam ruang Maha Kudus dengan darahnya sendiri. Maka Bapa berkata, oke mulai sekarang tidak ada lagi penghalang antara aku dengan umatku. Mulai sekarang tidak ada lagi penghalang yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Dan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Bisa ditampilkan slide berikut. Ya ini betul. Ini adalah tirai, bayangkan tirai segede ini saudara. Dibelah oleh Tuhan. Artinya apa? Allah menghilangkan penyekat antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita tahu hilangnya penyekat ini adalah karena darah yang tertumpah. Mari kita mau datang kepada Tuhan itu dengan hati yang tulus. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Dengan mengucap syukur, Tuhan terima kasih, anugerah ini aku terima karena korban Yesus Kristus. Bapa itu banyak kecewanya dengan kita. Bahkan sampai hari ini. Tetapi dia ingat kepada Kristus. Dia ingat kepada apa yang Yesus kerjakan. Dan sampai hari ini Bapa masih berkata, aku mengampuni dan mengasihi engkau. Haleluya. Arti yang kedua dari tirai yang terkoyak. Ketika saya memahami, ternyata yang dikoyak ini gilirannya adalah bait Allah Herodes, saudara. Selain menggambarkan tidak ada pemisah antara Allah dengan manusia dengan koyaknya tirai. Kita perlu ingat bait Allah Herodes itu belakangnya kosong saudara. Sudah enggak ada tabut Tuhannya. Sebab tabut Tuhan sudah enggak pernah diceritakan lagi. Sejak Nebukadnezar menyerang saudaraku. Tidak diketahui tabut Tuhan di mana, itu sampai sekarang masih ada ya, yang namanya Ron Wyatt. Itu saya tidak tahu, itu lumayan kontroversi juga. Dia mengatakan dia menemukan tabut Tuhan, saudaraku.
Monggo silahkan ya, saya enggak berani komentar tentang hal itu. Tetapi yang pasti ketika tirai ini dikoyak, itu tabu Tuhan itu sudah enggak ada saudaraku. Jadi terus sebenarnya isinya apa? Apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus? Kosong. Maka koyaknya tirai ini yang kedua bisa memiliki arti. Tuhan enggak suka kekosongan yang ditutup-tutupi seakan-akan ada sesuatu. Tuhan gak suka kalau hatinya kosong, tapi ditutup-tutupi dengan senyum, dengan segala aktivitas, seakan-akan kita punya sesuatu. Enggak, Tuhan belah semuanya itu. Kalau kosong harus berani terbuka, kosong biar hadirat Tuhan yang mengisi. Sebab mulai saat itu tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Allah. Seakan-akan Tuhan memberitahu, ini loh. Dalamnya itu kosong, sudah tidak ada apa-apanya. Tuhan memberitahu umat, ini loh dalamnya itu kosong, sudah tidak ada apa-apanya. Segala yang manusia kerjakan kosong di hadapan Allah. Segala perbuatan baik kita, segala rajinnya kita, itu semua kosong saudaraku di hadapan Allah. Sampai Yesus Kristus yang membuat Bapak, Ibu dan saya berarti. Itu sebabnya sadar yuk bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita sudah dikuduskan dan kita dikasihi. Kita menikmati kasih Tuhan. Jangan ketika kita berdosa lantas kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Ketika kita berdosa mari kita datang kepada Bapa penuh kasih. Bapa yang akan menyambut kita seperti Bapak menyambut si bungsu yang pulang dalam keadaan kere dan compang-camping. Hal yang kedua, mari kita berpakaiankan kasih. Kalau tadi yang pertama, supaya kita bisa bersatu, kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Yang kedua, mari kita berpakaiankan kasih. Mari kita mengenakan kasih. Kolose 3 ayat 14, ini ayat pada umumnya ditulis di undangan pernikahan saudaraku. Ya. Dan yang lebih menyedihkan sudah ditulis di undangan pernikahan berikutnya pegatan. Wah, gemes sekali saudara ya. Saya kalau ada anak Tuhan yang pegatan, nangis loh saudara ya. Apa enggak mesake sama saya sudah cilik nangisan. Enggak saudara ya. Tapi yang pasti ketika kita memutuskan untuk membiarkan rumah tangga kita berantakan itu Tuhan yang gelo ya. Berpakaiankan kasih. Kolose 3 ayat 14. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Mulai dari kata Kolose 3. 2, 3 mulai. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan Bapak. Kenakanlah itu seperti memakai pakaian saudara. Pakaiannya bukan seperti kalau tadi Usinda pakai slayer ya. Itu tadi dipakai, sekarang ya dilepas lah. Kan dipakai untuk keperluan menari saudaraku. Lah kalau sudah tidak nari ya dilepas. Tetapi yang dimaksud dengan enduo atau pakaian, kenakanlah ini seperti kita memakai baju. Jadi dipakai terus saudaraku. Kenakanlah, apa yang harus kita kenakan? Pakaian kita apa? Pakaian itu ciri khas loh. Kalau Bapak Ibu yang hafal seragam Usinda, maka tadi waktu jalan lihat ada 1-2 orang pakai baju kayak gini. Wah, usia indah, pasti Bapak Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu ada di rumah sakit dan melihat banyak sekali perempuan-perempuan memakai baju putih dengan topi di sini, Bapak Ibu langsung tahu dia adalah seorang perawat. Pakaian itu identitas, saudaraku. Polisi atau TNI pun yang tidak pakai seragam tidak akan dianggap sebagai polisi. Walaupun dia ngatur-ngatur jalan nggak ada yang mau percaya, saudara. Wibawa itu terletak pada pakaian. Lah pakaian Bapak Ibu dan saya, Alkitab katakan kasih. Pakaiannya itu kasih. Jadi ketika orang melihat, orang di luar Tuhan melihat,
wah kelambine kok apik temen. Bukan potongan modelnya, karakternya. Kasih saudaraku. Ini yang Yesus katakan dalam doanya yang terakhir. Jadikan mereka satu ya Bapa, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. Itu sebabnya kemarin dalam ibadah wanita juga sempat disinggung saudaraku. Berapa banyak anak Tuhan penginjilan, tapi hidupnya gontok-gontokan. Itu nyalai aturan, nyalai settingan firman. Sebab settingan firman berkata, pergilah jadikan bangsa muridku. Salah satu cara, bukan salah satu, satu-satunya. Orang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan sekedar nabi. Adalah dengan bersatu. Kalau anak Tuhan tidak bisa bersatu, orang-orang tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya hanya nemu ayat itu, saudaraku. Maka saya mengambil kesimpulan, itu satu-satunya cara. Kita tidak sibuk berapologet, tidak sibuk bantah-bantahan, tidak sibuk debat. Tapi sibuklah hidup dalam kasih. Maka orang akan melihat, ini anak Yesus. Dan Yesus itu hidup. Yesus hidup itu bukan karena dengan mujizat sakit sembuh. Bukan hanya sebatas itu. Orang di luar Yesus sakit juga bisa sembuh. Tetapi orang akan melihat bahwa Yesus hidup di dalam engkau dan saya. Ketika kita berpakaian kasih. Karakternya itu kasih, saudara. Kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat atau sundesmos. Yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini sudah pernah kita bahas saudaraku beberapa waktu yang lalu. Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan itu bukan pengikat pita seperti dalam undangan-undangan pernikahan yang cantik-cantik itu saudaraku. Tetapi yang dimaksud dengan pengikat sundesmos adalah gambar berikut ini saudaraku. Gambar ini cukup menjelaskan. Ini loh pengikatnya. Rantai saudaraku. Pengikat untuk diam bersama sebagai tahanan. Ketika kalau kita diikat sama pitah, saudaraku ya, kita ini orang bebas, maka kita bisa ngomong gini, aku enggak cocok sama dia, lepas sudah. Pitahnya dilepas selesai, kita orang bebas, saya mau berjalan semau saya. Tapi kalau kita di penjara kayak begini enggak bisa, saudara kayak gitu. Saya enggak cocok sama kamu, saya enggak mau. Absir ini dilepas, tolong dilepas. Dilepas rantainya masuk sel juga sak kotak, saudaraku. Satu ruang bersama-sama. Mau lari kemana? Mengizinkan kasih. Itu mengikat kita, nyancang kita. Supaya kita bersatu dan sempurna. Ayo jujur. Berapa banyak seringkali kita enggan bersatu. Apalagi seperti saya orangnya introvert saudara. Saya sangat menikmati kesendirian daripada kumpul bareng-bareng. Tetapi Alkitab katakan tidak bisa seperti itu. Engkau harus bersatu dengan orang. Bersatu tidak cocok Tuhan. Ini firman Tuhan. Kamu adalah orang pilihan Allah. No debat. Saudara, tidak bantah-bantahan, tidak debat dengan firman Tuhan, kenakan kasih biar diri kita itu dicancang. Itu sebabnya ini bedanya kenapa kita kalau ibadah bersama-sama seperti ini itu kita menumbuhkan rasa persatuan dan kesempurnaan itu. Karena di sini kan kita kecancang semua tuh saudara. Tidak bisa menyat, elek tak ganti channel, Tidak bisa. Kalau di rumah kita nonton YouTube itu bisa selingan. Kita ikuti ibadah lain. Kok sing khotbah kok iki mau ganti. Aku kepengennya topiknya ini. Kita bisa pilih menu. Tetapi kalau dalam ibadah bersama-sama seperti ini enggak bisa Bapak Ibu. Mau enggak mau kita dicancang. Belum lagi dalam komunitas-komunitas kita. Apalagi dalam rumah tangga kita. Kita itu kecancang saudaraku.
Izinkan kasih itu mengikat kita. Supaya kita menjadi sempurna. Alkitab tidak menyuruh kita berdoa untuk persatuan. Ini ada sebuah kata-kata yang saya kutip saudaraku. Saya nggak tahu ini yang ngomong siapa. Tapi saya melihat ini dan betul juga. Alkitab tidak menyuruh kita berdoa untuk persatuan. Berdoa untuk persatuan itu jatahnya Yesus ya. Yesus yang berdoa untuk kesatuan kita. Tetapi Alkitab menyuruh kita bertindak untuk bersatu. Alkitab tidak menyuruh kita berdoa, banyak omong, berbusa-busa, teori tentang persatuan. Enggak, Alkitab menyuruh kita bertindak. Sudah, melakukan saja, lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Waktu makin singkat, lakukan saja. Amin Bapak Ibu. Waktu kita makin singkat, saudaraku. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Mari kita baca ayat ini bersama-sama mulai dari kata Kolose 3. 2, 3 mulai. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah karakter kasih. Apa itu belas kasihan? Ya catat di sini belas kasihan. Ini arti-arti dalam bahasa aslinya ya saudara. Ingin memberi, dia berupaya demi kebaikan orang yang dia tolong. Itu belas kasihan. Ketika kita berbelas kasih maka kita ingin memberi demi kebaikan orang itu. Bukan demi nama kita, tidak. Kemurahan itu artinya tidak mengungkit-ungkit. Kemurahan itu memberi dan melepas saudara. Tidak mengungkit-ungkit. Lah kan kemarin sudah tak tolong toh sekarang enggak usah. Tidak. Allah menolong kita dan dia tidak mengungkit-ungkit. Kerendahan hati. Dia tidak meninggikan diri atau merasa layak. Betul sekali saudara. Kasih itu enggak bisa sombong. Ketika kita merasa kita dekat sama Tuhan, tapi kita lancar menghakimi sesama, hati-hati. Saya pernah kejeglong di sini. Dekat sama Tuhan, merasanya dekat sama Tuhan, merasanya sudah melakukan segala kewajiban yang Tuhan mau. Tetapi lancar menghakimi orang lain sekalipun itu hanya dalam hati. Maka saya tahu, itu bukan kasih. Kelemah lembutan, bisa diatur, nurut. Alkitab katakan, Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Betul, Yesus itu sebagai Tuhan, dia turun menjadi manusia, tapi karakternya itu tidak bisa hilang saudaraku, dia lemah lembut. Yesus itu gampang diatur, Yesus itu tunduk dan dia menurut pada kehendak Bapa. Bukankah salah satu doanya yang sangat kita hafal adalah, ya Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus itu nganut, saudara. Itu lemah lembut. Dan berikutnya kesabaran. Ini pakaian-pakaian yang harus kita kenakan. Kesabaran itu dalam bahasa aslinya memiliki arti long suffering, tahan, menderita. Banyak orang sabar tapi enggak lama saudara. Sampai dihitungi sabar kok dihitung ya. Ini sudah 3 kali loh. Sudah 3 kali saya sabar sama kamu, sudah cukup. Sabar tidak seperti itu. Kalau Tuhan ngitung kita akan terkejut mendapati angka bahwa Tuhan begitu sabar kepada kita. Berapa puluh ribu, kok puluh ribu. Berapa juta kali Tuhan itu sabar sama kita, saudara. Berapa banyak kali ketika kita tahu ini firman Tuhan, tapi kita berlambat nanti, Tuhan, belum bisa, sesok. Berapa banyak kali Allah harus bersabar dengan dia, dengan kita. Kolose 3 ayat 13. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kolose 3 ayat 13. Mulai dari kata Kolose. 2, 3 mulai. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti
Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kebanyakan orang mau mengampuni itu kalau yang sana juga minta ampun gitu ya saudaraku ya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak seperti itu. Perhatikan, yang sana yang dendam, yang sini yang ngampuni. Lah kok penak temen saudaraku. Lah kita sama Tuhan kan ya begitu ya. Kita yang nyalai. Belum minta ampun sudah nyalai lagi. Betul loh saudara? Belum minta ampun ora kroso nyalai lagi. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia mengampuni kita. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Perbuat jugalah demikian. Roh Kudus kiranya berbicara lebih lanjut dalam kehidupan setiap kita. Supaya keluarga kita, gereja kita, kampung kita, masyarakat kita, bangsa kita adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni saudaraku, mengampuni itu dalam bahasa aslinya memiliki arti melepaskan bebas, menghapus hutang. Ampuni itu berarti menghapus semua alasan sehingga kita tidak bisa menuntut atau mendakwa dia lagi. Dan ini yang Allah lakukan. Dia menghapus surat hutang kita dan memakukannya di atas kayu salib. Surat hutang kita bukan cuma sak lembar berbendel-bendel, saudaraku. Tetapi Allah memakukan semuanya itu di atas kayu salib. Sehingga iblis tidak lagi bisa mendakwa kita. Itu sebabnya kalau kita sudah diperlakukan sedemikian istimewa oleh Tuhan. Dan kita masih bertahan dalam kebencian. Kita masih menolak untuk mengampuni. Maka Alkitab katakan, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Sudah final ya. Sebab yang Tuhan lakukan sudah pol-polan, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, mau diperintah oleh damai sejahtera Allah. Kalau yang pertama tadi sadar, kita orang pilihan, mari hidup dalam kasih. Kalau yang kedua, pakaiannya kasih. Maka yang ketiga, mau diperintah, mau diatur oleh damai sejahtera Allah. Ayat ke-15, mari kita baca sama-sama ayat ini. Kolose 3 ayat 15. Mulai dari kata Kolose 2, 3 mulai. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam kurung bertindak sebagai wasit dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kata memerintah dalam bahasa aslinya memiliki arti bertindak sebagai wasit. Ayo kita mau jujur, kalau sekarang, kalau akhir-akhir ini mungkin kita tidak akur saudaraku ya, dengan sesama kita, dengan pasangan kita. Siapa yang jadi wasit saudaraku? Ya diri kita sendiri kan. Kita menganggap kita yang benar, dia yang salah. Kita menganggap, wong saya sudah begini, kok dia masih begitu. Selama ini kita yang menjadikan diri kita wasit. Alkitab mengajarkan kepada kita ini indah sekali. Biar damai sejahtera Allah yang jadi wasitnya, saudara. Kalau kita bawa hidup kita kepada Tuhan, kalau dalam semua permasalahan kita datang kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan itu yang menjadi wasit. Itu indah Bapak Ibu. Sebab kita pasti sadar ketika kita masuk hadirat Tuhan kita tidak bisa sombong. Ketika kita menghadapkan perkara kita kepada Tuhan, Tuhan jadilah wasit dalam hidup kami. Tuhan jadilah wasit dalam hidupku. Tuhan jadilah wasit dalam pikiranku. Tuhan jadilah wasit dalam rumah tanggaku. Tuhan jadilah wasit dalam hubunganku dengan sesama. Kita tidak akan bisa jumawa saudara. Karena kita tahu siapa kita. Orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi sudah beroleh kasih karunia yang besar. Dan ketika kita tersungkur di hadapan Tuhan merendahkan hati. Pada waktu itulah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal.
Itu yang akan mengisi hati kita. Memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Luar biasa saudara. Kadang orang kepingin, wah saya mau diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Dan dalam kenyataannya, ya wis yuk lakoni aja yuk. Mari kita mau sama-sama. Jangan terus ngomong angel ya saudara. Sebab ini firman Tuhan. Jangan terus mendebat. Jangan terus berkata, enggak bisa Tuhan. Oh enggak bisa memang dari dulu. Betul kita memang enggak bisa. Itu sebabnya sudah dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa. Dan setelah kita menerima semuanya, mari biar 3 hal ini kita mau pupuk terus dalam hidup kita. Alkitab mengatakan orang yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya dia terus makin taat, makin taat, makin taat, makin taat pada firman Tuhan. Yang pertama, sadar kita adalah orang pilihan Tuhan. Yang kedua, berpakaiankan kasih. Dan yang ketiga, mau diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kalau ada di antara kita yang pagi hari ini masih mengalami gonjang-ganjing di dalam hati. Sekalipun mungkin raut wajah kita, bahasa tubuh kita itu bahasa sopan, saudara. Shalom, wah ya saya mau memaafkan. Tetapi siapa tahu masih ada ganjelan di dalam hati dan di dalam pikiran. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi Mari kita mau minta. Kalau selama ini mata kita sibuk menghakimi orang lain, mari kita mau minta mata Kristus. Yang ketika dia melihat orang-orang berdosa, yang muncul adalah belas kasihan. Ketika dia melihat perempuan yang siap untuk dirajam, yang muncul adalah pengampunan. Mari kita minta Tuhan tolong. Biar mataku seperti mata Kristus. Biar pikiranku seperti pikiran Kristus. Haleluya. Kita akan sama-sama angkat pujian ini. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Hadirat Tuhan. Tuhan beri kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami, doa kami. Sesudah kami mendengar kebenaran firman-Mu. Banyak hal Tuhan, kekurangan kami dalam melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya kami mohon ya Tuhan, ubah hati kami, ubah pikiran kami yang selama ini seringkali Tuhan kami sendiri yang menentukan langkah perjalanan kami. Hidup kami, pengikut kami kepada Tuhan sesuai dengan keinginan kami. Tapi hari ini Tuhan, ubah hati kami, ubah pikiran kami. Supaya kami menjalani, mengikuti dan bertindak seperti apa kata firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan yang selama ini banyak hal kami bahkan menjadi penghalang orang-orang yang mau datang kepadamu. Mengampuni kami Tuhan dan memberi kami jalan, kesempatan supaya hidup ini bermanfaat, berguna. Untuk apa saja yang kami kerjakan, biar dunia akan melihat pakaian kami adalah pakaian kasih. Biar dunia tahu kami ini adalah pilihan Tuhan. Dan kami berdamai dengan Allah. Terima kasih ya Bapa di surga. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Allah. Memberkati dengan kesehatan, kekuatan senantiasa keluarganya. Tuhan, dan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberkati kami lewat pelayanan mereka. Pujian, singer, pemain musik, aser, multimedia. Semua yang sudah bekerja, menari altar, apa yang mereka sudah usahakan. Kami tahu Tuhan semuanya tertuju kepadamu. Sebab itu upah datang daripadamu. Berkati setiap kami yang bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kamu mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Supaya dunia tahu kami ini adalah utusan Tuhan. Sehingga dunia percaya kepada kami karena kebenaran firman yang kami lakukan dalam hidup kami. Baik lewat perkataan, lewat tindakan kami, perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, Engkaulah yang diberkati oleh Tuhan dengan anugerah, rahmat, damai sejahtera yang Allah Bapa curahkan kepada kita. Dan kasih setia Yesus yang selalu ada dalam hidup. Dan kasih dari Roh Kudus yang setia membimbing, memimpin, menghibur kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, ada beberapa pengumuman. Baik Bapak Ibu, ada satu pengumuman, 3 kegiatan. Besok hari Kamis, kami mengundang seluruh Bapak Ibu untuk hadir kembali dalam rangkaian perayaan hari besar memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari besok Kamis jam 6 pagi di tempat ini kita mau sama-sama beribadah. Kemudian setelahnya dirangkai dengan doa kepenuhan Roh Kudus yang dimulai hari Jumat, saudaraku. Setiap sore di tempat ini jam 5 sore mulai hari Jumat selama 10 hari. Tentunya kecuali hari Minggu ya. Setiap sore ada doa di tempat ini. Mari kita mau sama-sama merindukan Roh Kudus Allah kembali merefresh, menyegarkan, memberikan kekuatan baru saudaraku. Dan kemudian yang ketiga, Pentakosta tanggal 28 Mei. Dalam ibadah pagi dan sore hari saudaraku. Nah untuk ibadah sore, Pentakosta tanggal 28 Mei. Karena ini adalah perayaan, maka mari kami menghimbau kepada Bapak Ibu dapat hadir dengan dress code
pakaian nuansa merah atau biru atau kuning, saudara ya. Mau merah boleh, mau biru boleh, mau kuning boleh. Kalau kebetulan Bapak Ibu lupa, saudaraku, tidak usah pulang lagi, tetap aja masuk ke sini ya saudaraku ya. Baik, itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bel. Memberkati sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Terima kasih. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.